Ya bos geng, balik lagi ke mobil 123 dan kali ini gue udah ada di Gias 2023 buat jalan-jalan di sini. Dan sekarang kita kedatangan pesaing mobil listrik baru dari negeri Cina, yaitu adalah Neta. Mobil apa aja yang bakal dijual di Indonesia dan juga tipenya apa aja, langsung aja kita cek dan kita spill tipis-tipis. Yuk. Nah yang pertama bos geng, ini adalah Neta S yang ada di belakang gue. Warnanya hijau, mobilnya desainnya keren banget. Kalau bisa dilihat, mobil ini bergaya-gaya ala-ala shooting brake. Terus juga desainnya sangat futuristik, dari lampu depannya yaitu ada DRL-nya, kemudian LED, dan grillnya semacam bentuk heksagon tapi kecil hanya di bawah. Kita lari ke samping. Tuh kan gue bilang juga apa, kalau dilihat dari samping, mobil ini bergaya ala-ala shooting brake. Bisa dilihat dari garis bodinya yang landai ke belakang dan langsung putus di bagasi. Terus dia juga menggunakan ring 19, piringan cakram yang besar, kemudian ini pintunya gullwing loh ternyata. Jadi ini kalau bisa gue simpulkan, mobil ini tuh desainnya campuran antara Porsche dan juga Jaguar. Bagian belakang Jaguar, bagian depannya Porsche. Cakep banget. Yuk kita langsung lihat belakangnya. Nah sekarang kita udah ada di bagian belakang mobil ini. Mobil ini punya desain lampu belakang yang cakep banget menurut gue, karena lampu remnya nyambung jadi satu dari ujung kiri ke ujung kanan. Kemudian lampu sennya menggunakan running light, jadi lampu sennya gerak-gerak tuh. Kiri, terus kanan. Nah tuh bisa dilihat ya. Cakep banget sih mobilnya, terus dia punya pemanis lip spoiler di belakangnya tuh berbahan carbon fiber. Cakep banget sih, mobil ini simple tapi terkesan mewah juga. Jadi nggak melambangkan kalau mobil ini berasal dari mobil Cina. Keren. Nah sekarang kita udah ada di dalam mobilnya. Surprisingly mobil ini benar-benar mewah banget ya. Disuguhin dengan aksen kebanyakan hitam, terus kemudian ada motif-motif macam karbon. Ini masih setir kiri ya, karena mobil ini berasal dari Cina dan belum diproduksi di Indonesia. Keren banget. Nih panoramiknya atasnya full sampai belakang, jadi kalian dari depan sampai belakang bisa ngeliat ke atas dengan enak. Joknya juga nyaman banget, empuk, berbahan fabric. Ini enak nih, sweat. Jadi di badan tuh nggak panas, enak banget. Keren sih, overall keren mobil ini interiornya, mantap. Bicara soal akomodasi penumpangnya, mobil ini terbilang cukup lega. Bisa dilihat ya, kita ukur di sini, legroomnya 5 jari. Terus kemudian atasnya nih yang jauh banget nih, karena atasnya ini bener-bener cuma kaca doang, jadi nggak ada atapnya sama sekali. Di bagian belakang konsol tengahnya udah ada kisi-kisi AC dan juga ada slot USB charging untuk USB dan juga Type-C. Jadi enak banget nih buat ngecas. Joknya juga nyaman banget di bagian belakang. Armrestnya sih yang keren, bisa rata gini tangannya. Terus di sini juga bisa ngatur maju mundurnya kursi. Enak banget bisa diatur. Bisa tinggal pencet-pencet doang. Keren sih. Nah, bos geng, mobil selanjutnya adalah Neta Type O. Bisa dilihat di belakang gue nih, berbentuk SUV. Mobil ini punya desain yang cakep banget. Lampunya itu berbentuk T-shape ya. Jadi T itu seperti garis, terus kemudian ada sampingnya. Cakep. Di tengahnya ada lampu DRL-nya nih, nyatu dari ujung ke ujung. Desainnya cukup sporty untuk sebuah mobil SUV Cina ya, bisa dilihat. Mobil ini punya tenaga 170 kW, kemudian torsinya 310 Nm, dan juga top speed 155 km/jam. 0 ke 100-nya bisa ditempuh dalam waktu hanya dengan 7 detik. Berarti mobil ini cukup kencang loh, teman-teman. Nah, yang paling gue suka dari desain mobil ini adalah bagian sampingnya, yang garis bodi itu benar-benar tegas. Bisa dilihat ya. Tajam banget, bener-bener desainnya tuh futuristik banget, dan rata-rata lagi-lagi Neta tidak menunjukkan kalau desain mobilnya itu berasal dari Cina. Ini keren banget. Dengan berbekal velg ring 19, kemudian aksen di bagian bawahnya itu ada aksen hijaunya, hijau seperti mungkin ini glow in the dark ya, kalau bisa dilihat nih hijaunya hijau fosfor. Jadi mungkin bakal nyala kalau gelap, keren banget. Nah kita sekarang udah di bagian belakang Neta tipe U ini. Bisa dilihat stop lampnya punya desain yang sama seperti yang tipe S tadi, cuman bedanya saat ini nggak nyala. Mungkin ini seperti iCat ya, Cat Eye atau Cat Eye. Sennya di sini, terus lampu remnya di sini. Desainnya tapi tetap oke. Memang mungkin Neta mendesain mobilnya tuh mirip-mirip sama satu tipe dengan tipe yang lainnya. Masih ada bagian hijau fosfornya di sini nih, bagian bawahnya. Jadi memang Neta tipe ini memiliki karakter yang berbeda mungkin ya. Sekarang gue udah di dalam interiornya Neta tipe U ini. Bisa dilihat desainnya benar-benar futuristik juga seperti Neta tipe S itu. Joknya enak banget. Ini semi bucket juga nih. Jadi kalau misalnya kita mengalami guncangan, badan kita nggak gerak terlalu banyak. Kemudian desain setirnya yang comfy,
megangnya handle juga enak. Tadi yang gue suka pas gue masuk, ini otomatis menyesuaikan tinggi badan kita sendiri. Entah itu otomatis menyesuaikan tinggi badan kita, tapi dia bergerak dengan sendirinya. Perpaduan antara warna hitam terus kemudian abu-abu dan juga stitching hijaunya membuat mobil ini kelihatan lebih gahar dan sporty banget. Bahkan sampai seat beltnya berwarna hijau. Terus di bagian atasnya nih ada panoramiknya juga ternyata, tapi ini masih ketutup kerai nih, jadi belum bisa dibuka. Yang gue suka adalah desainnya tuh simple banget, gak banyak tombol. Jadi semuanya berbau layar nih, bisa dilihat nih. Sampai sini, mungkin ini head unit di sini, ini speedometernya. Ini konsol AC, kisi-kisi AC juga simple, panjang. Terus ada aksen black roomnya dan juga carbon fibernya nih. Ini aksen ya, bukan carbon fiber asli, tapi ini aksennya. Cakep banget menurut gue. Nah sekarang bos geng, kita udah ada di bagian akomodasi penumpang. Bisa kita lihat tadi tempat duduknya masih dengan jarak yang gue pakai. Tinggi gue 173 cm kita ukur. Sama-sama 5 jari leg roomnya, terus kemudian headroom. Mungkin 11 jari ini lega banget lah. Duduk di belakang lumayan lega loh, kaki bisa agak sedikit selonjoran. Terus armrestnya juga tegak, jadi tangan kita nggak terlalu pegel di bawah. Oh ya teman-teman, mobil ini baru diproduksi atau mungkin baru dijual di Indonesia mungkin tahun depan. Jadi makanya yang display yang saat ini ada di sini, itu ada di setir kirinya. Jadi nggak perlu kaget. Nah sekarang kita udah tiba di mobil yang terakhir, yaitu adalah Neta V yang ada di belakang gue kali ini. Ini yang gue pilih adalah warna pink karena desainnya lucu banget. Lampu desain depannya yang gabungan antara LED dan juga proyektor, kemudian desainnya yang cukup kompak. Mobil ini cukup kompak ya, sedikit kecil tapi nggak kecil-kecil banget, tapi nggak gede-gede banget juga. Terus mobil ini punya tenaga 94 horsepower, kemudian torsinya 150 Nm, jarak tempuhnya yang menarik, yaitu 401 km. Ini cukup jauh ya, jadi nggak perlu panik untuk ngisi listrik kemana aja, karena jarak tempuhnya yang cukup jauh. Sekarang kita lari ke samping. Nah boskin, sekarang kita udah ada di bagian sampingnya nih. Bisa dilihat mobil ini agak sedikit lucu ya. Garis bodinya tuh tinggi dulu ke atas, kemudian tiba-tiba landai ke bagian bagasi belakangnya. Tapi nggak apa-apa, tetap kelihatan menarik kok mobil ini. Terus kemudian ada side marker di bagian depannya, ini sen buat menandakan kalau dari samping biar kelihatan kalau kita mau belok kiri atau kanan. Terus juga ini ada kotak pengisian, ini kalau dibuka pengisian chargingnya. Terus velgnya sudah menggunakan ring 18 dengan ban ukuran 185/55. Agak sedikit tebel ya, tapi mobil ini terlihat tinggi karena mungkin ground clearance-nya tinggi. Untuk orang Indonesia saat ini, mereka suka banget tuh sama mobil yang ground clearance-nya cukup tinggi biar aman kalau ngelatin prosedur, jadi nggak mentok-mentok. Cakep. Nah boskin, sekarang kita udah ada di bagian belakangnya. Kalau dilihat modelnya cukup oke ya. Dari lampu yang T-shape-nya, gue suka banget nih lampu rem. Terus kemudian di bawahnya nih ada mungkin lampu juga, tapi gue kurang paham ini buat apa. Yang jelas di dalamnya ada lampu. Terus ada perpaduan antara plastik di sini nih, bagian plastik. Bagasi agak sedikit condong ke belakang yang mungkin ini menurut gua agak sedikit membuat mobilnya jadi lebih semok. Terus juga ada spoiler yang tajam di atasnya. Ini gue suka banget. Nah sekarang kita udah ada di dalamnya Neta tipe V. Ini bisa dilihat ya, benar-benar simple banget dalamnya ya. Setirnya yang mungil kecil nih, nggak berbentuk bulat, tapi di sini lebih ada ukuran datarnya. Di sini ada semacam red stitch mungkin ya, merah, untuk menandakan kalau setir ini lurus ke depan. Jadi itu sebenarnya hal simple kecil tapi sangat membantu buat kita kalau kita lupa parkir, misalnya parkir nih, wah kurang lurus nih setirnya ya, bisa lihat dari sini. Terus di bagian konsol tengahnya nih simple banget, ini lapang ya, kosong, jadi kaki kita bisa ke sini nih, cuma nggak disarankan. Bagian tengah nih ada cup holder 2 biji, terus juga ada slot USB di sini 1 dan juga charger. Ini perpaduan warnanya tuh antara, ini semacam apa ya? Coklat mungkin ya, nggak coklat tapi ya, champagne. Ini plastik juga, kisi-kisi AC panjang sejajar dari kiri sampai kanan. Tapi ada soft touch-nya juga nih di bagian door trim. Jadi kalau kita nyenggol-nyenggol nggak keras, masih bilang empuk. Joknya sih nyaman banget ya, menurut gue ya. Karena bahannya kulit, terus juga busanya empuk. Yang gue suka adalah bagian head unitnya nih. Ini layarnya 14,6 inci, gede banget. Disatukan dengan instrumen AC. Jadi kalian kalau misalnya mau mencet-mencet AC bisa dari sini, terus nyalain musik, audio dan lain sebagainya. Vehicle setting ada di sini juga. Nah, ada satu lagi nih yang lucu nih. Bagian speedometer ya, cluster ya, tipis banget tuh. Cuman gini doang nih, simple banget nih, kecil. Kalau gue sih suka ya, tapi nggak tahu kalau misalnya untuk warga Indonesia apakah mengganggu apa tidak. Nah, sekarang gue udah ada di baris kedua mobil Neta tipe V ini. Kalau bisa dilihat ya, mobil ini seperti terlihat agak sempit ya. Kita lihat legroomnya, tinggi gue 173 cm, ini legroomnya ada 3 jari. Kemudian headroomnya sih yang agak lega, ini ada 10 jari. Jadi menurut gue sih untuk tinggi badan gue 173 cm, ini termasuk ya sedikit sempit. Tapi jangan takut, sini udah disuguhin juga USB slot buat charging. Jadi enak banget nih, jadi bisa ngecas di belakang juga. Kalau untuk tingkat keempukan joknya, mobil ini cukup empuk, jadi masih terbilang nyaman ya. Derajatnya juga pas, nggak terlalu tegap, jadi kita nggak pegel kalau jarak jauh. Mungkin yang pegel hanya di kaki aja karena ukurannya sangat sempit nih. Gitu.
Nah, teman-teman, karena mobil ini sudah dipasarkan di Indonesia, tapi sistemnya pre-order, mobil ini diberi harga 379 juta. Jadi gimana menurut kalian? Worth it nggak dengan harga 379 juta kita beli mobil Neta tipe V ini? Nah bos geng, itu dia perkenalan brand dari Cina, yaitu Neta. Gimana menurut kalian? Mobilnya lucu-lucu nggak? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Kalau gitu kita pamit undur diri. Gas! Mobil 123.com